sudah berupaya yang terbaik mendidik mengajar anak, namun karena ini peristiwa ini terjadi di luar jam KPM, walaupun bagaimana kami ikut bertanggung jawab untuk peristiwa yang seperti ini, dan kami tidak bisa mengatur secara detil karena kami tidak tahu proses kondisinya. Nanti mau bagaimana secara kronologisnya, kami mohon kepada Bapak Ibu yang berkenan dan tahu peristiwa ini, rentetan di Malang kesepakatan hal ini untuk menjadi lebih sepakat lagi. Kami serahkan sepenuhnya kepada beliau-beliau Bapak atau Ibu yang tahu persis secara kronologis kejadian ini, yang nanti pihak orang tua, pihak sekolah, harapan kami ya selesai dalam hal kebaikan, jangan sampai terulang kembali. Apalagi beliau masih ada hubungan saudara. Alangkah sayangnya kalau masih saudara berwabat kok terjadi seperti ini. Ini luar biasa. Mungkin karena belum tahu kalau ini adalah adik atau saudara. Tapi kalau tahu saya kira tidak akan terjadi di Pak Lurah ya. Mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Kami sebenarnya sudah berupaya yang terbaik waktu itu dari Polsek Buayan, sudah pembinaan dalam bulan puasa Pak. Namun ini peristiwa langka ya Bapak Ibu ya. Peristiwa langka terjadi. Dan ini karena sudah beliau dari Bu Yati tadi malam menyampaikan informasi sudah clear, ya katakan saja kami hanya sebatas ya preventif. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti koordinasi ini bisa berjalan aman, lancar, selamat dan mencapai hasil yang terbaik. Karena pendidikan betul-betul prihatin saya kalau terjadi khususnya. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu semuanya, kita berdoa sejenak, mudah-mudahan mendoakan khususnya pada anak-anak ini menjadi berubah dan nantinya betul-betul sadar tidak akan berbuat lagi. Karena walaupun bagaimana manusia adalah terbatas. Langsung aja ya. Kami dari Polsek Kewarasan, sebetulnya lebih detailnya, lebih jelasnya untuk kejadiannya sebetulnya sudah sekian hari yang lalu Pak. Ya, tepatnya tanggal berapa nanti dari anggota reskrim yang menyampaikan untuk kronologi awalnya sampai terjadinya tadi malam kesepakatan seperti apa. Nanti dari Mas Widi yang mau menyampaikan. Kami hanya menyampaikan lebih awal dulu, tapi yang disampaikan oleh beliau Pak Guru, kejadian ini yang kedua kali ya. Yang pertama kejadian perang sarung, ya Pak ya. Kejadian perang sarung yang melibatkan SMP Negeri 1 Buayan juga dengan Al-Kamal. Yang mana dari SMP Buayan sudah dilakukan pembinaan oleh Polsek Buayan. Kami pun sudah melakukan pembinaan dari siswa Al-Kamal. Kalau nggak salah ada 7 ya. Nah itu dari kecamatan sudah hadir. Kami lakukan pembinaan ke Polsek, kita wajibkan apel waktu itu ya. Nah kejadian yang kedua, semoga kejadian ini adalah yang terakhir yang melibatkan anak-anak kita. Ini Nyun Sewu, kita semua prihatin. Kalau kejadian nanti seperti ini sudah bisa diselesaikan secara damai, kekeluargaan, bahasa hukumnya kita RJ ya, tanpa lewat pengadilan. Tapi nanti kalau terlibat lagi kejadian yang sama ya, karena ini sudah 2 kali, nanti kita akan lakukan upaya yang tingkat lebih atas, yaitu kita lakukan pemberkasan. Apalagi Nyun Sewu tadi disampaikan oleh pihak sekolah, ada disinyalir alumni SMP Negeri 1 Buayan tidak terima dan akan melakukan kegiatan ya Nyun Sewu bahasanya mau balas dendam. Nah nanti kalau sampai itu terjadi dan usia mereka sudah bukan lagi anak-anak ya Nyun Sewu, nanti kita melakukan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena Nyun Sewu kalau seperti ini terus tidak ada jeda kalau tidak dilakukan penindakan yang lebih lanjut. Nah
kembali lagi ini yang monggo peran kita semua dari pihak Pemdes, dari pihak sekolah, dari Koramil, dari Polsek, dari kecamatan, kita sareng-sareng, kita bareng-bareng bagaimana caranya biar ini tidak terjadi kembali, terutama adalah dari pihak orang tua. Oke. Monggo Pak Mas Widi disampaikan untuk kejadian dari informasi yang diterima, kemudian sampai tadi malam terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Terkait dengan kejadian ini, sebenarnya kita perlu diklarifikasi dulu Pak. Kita perlu dipanggilkan ke kantor untuk klarifikasi sebenarnya kejadian itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi ada beberapa versi dan ada beberapa cerita bisa terjadinya penganiayaan ini. Kita pun perlu memanggil satu persatu klarifikasi untuk menyatukan jawaban, dalam artian kita nanti bisa diadakan gelar perkara atau bagaimana seperti itu. Jadi kebetulan untuk tadi malam memang terlalu mendadak Pak. Kebetulan videonya itu sudah viral dan itu video memang sudah lama, tapi untuk kepastian itu di tanggal 5 atau di tanggal 12 bulan kemarin itu belum ada kepastian karena kita perlu lakukan klarifikasi terkait tadi malam sudah ada sudah ada kesepakatan yang seperti itu dari pihak korban meminta untuk dibantu tanggung jawab dan dari pihak pelaku juga bersedia, kemudian disaksikan oleh beberapa orang dan kedua keluarga juga sudah setuju seperti itu Pak. Jadi itu lebih dalamnya lagi kita juga perlu klarifikasi sebenarnya memang kronologi seperti apa. Tapi di sini kan kita berbicara korban Pak. Korbannya itu, korban jelas-jelas itu memang korban penganiayaan. Cuma untuk kronologinya bisa sampai terjadi seperti itu kita belum tahu. Pastinya masih di Masio. Jadi saya harap nanti Pak untuk dari Rizky sama Desi nanti Ibu boleh mendampingi setelah ini acara selesai. Saya mohon untuk ke Polsek Kuasa dulu. Saya mau minta keterangan dulu. Seperti itu. Jadi di video itu kan ada yang di atas motor, ada yang ngomong ini, siapa yang merekam, kita juga harus tahu. Kayak gitu. Ya, sementara seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nanti selebihnya untuk informasi lebih lanjutnya atau tindak lanjutnya saya koordinasi dulu dengan Pak Kapolsek sama Pak Arif. Seperti itu. Monggo. Boleh saya Di monggo. karena ini kan sudah mengumpulkan kita semua ya. Sebenarnya kalau ini bahwa untuk diminta keterangan di kepolisian pasti itu diminta polisi kan. Betul. Tentunya kita nggak mungkin bawa orang ke sana. Betul Pak. Dan kami harus menghubungkan Betul. apa kejadiannya kayak. Maka saya boleh mungkin tahap awal saja dulu. Mungkin saya ingin tahu sebenarnya untuk masalahnya gimana. Saya ingin tahu dari pihak ini, pihak itu. Nah nanti pendalamannya silahkan kepada Bapak. Sehingga ini pihak-pihak ini yang dipanggil itu paling nggak kita tahu gambarannya. Yeah. Nanti Bapak setelah dipanggil di kepolisian, kami melaporkan ke kami ulang. Yeah. Apakah ada kesamaan antara sekarang yang waktu dikumpulkan? Kalau ada perbedaan, berarti tugasnya Bapak untuk menyampaikan ke kami juga. Itu aja. Ya, monggo. Boleh saya yang ini guys, kebetulan saya pengacara hukum guys. Satu saya hukum, saya namanya jelas. Widi perintah suruh Rizky suruh pilih Ini saya. yang mana? Dewi yang mana? Ini Rizky, kelas berapa kau? Ini Rizky kamu. Coba ulang. Pertama Widi seluruh Rizky suruh pilih saya dikasih uang 10.000. Alasannya Alasannya nggak terima, apa? Kenapa? dipukulin. Ibu
mukulin kapan? Ya udah lama. Kenapa? Masalah biasa Masalah omongan, biasa apa? Masalah biasa apa? Omongan apa? omongan kasar Apa? Bentuknya apa? yang kaki 4. Asu. Ya. Kau merasa asu kau enggak? Kau merasa asu? Mantap begitu. Terus kamu nggak terima karena kamu bilang asu. Yang mana? Hidi. Kamu nggak terima dibilang asu. Terus kamu nyuruh Rizky untuk ya kok pilih, aku bingung. Kau kasih apa kamu sih? Ayo. Ayo. Terus titik saya ketemu di sawah. Saya nemuin di sawah. Nemuin Rizky. Ya, Rizky. Menurut dia, ini si Vivi nyuruh si Rizky mukulin si Haji karena Vivi nggak terima dibilang asu sama Rizky. Si Vivi bayar si Rizky. Ini Haji. Vivi bayar si Rizky 10.000. Menurut versinya Kamu. si Haji. Terus setelah itu Aji kasih 10.000, ngumpulin Aji tapi dipukul nggak? Belum. Terus lanjutkan. Ya lanjutkan. Terus saya yang mukul Rizky. Gara-gara kon bayar 10.000 pengantin ibu mau. Iya. Kamu nggak terima gitu kan maksudnya? Iya. Ya Allah, mau dipukul enggak mau dipukul itu. Artinya versi kamu bahwa kamu nggak terima karena dia nyuruh si Iki mukul kowe gitu kan? Itu dong maksudnya dong. Nah, terus setelah itu kejadian. Nah, informasi dapat dari mana kalau dia disuruh mukul kamu? Ada adik aku kan di sini sekolah. Adikmu sekolah di Di sini Sopo, Arun. cewek. Iya. Nah, terus kata mbaknya piye? Rizky katanya suruh adik aku suruh nemuin aku di SD Madul. Saya tunggu di SD Madul 1 jam nggak nongol itu siapa? Rizky. Terus satu harinya Rizky jalan-jalan di depan rumah saya sama temennya, lihat-lihat rumah saya. Terus saya kerja nggak ada. Terus saya paginya pulang sekolah ke sawah. Tapi di video. Enggak, nggak tahu, aku nggak tahu di video yang kayaknya saya buat. Ya, maksud saya di video kan kamu di sawah bro. Iya. Iya kan? Nah, saya mau tanya, kok banyak sekali siswa-siswa di situ? Tapi sopo? Lagi pulang. Kok nggak ada yang menghentikan kamu pemukulan itu? Nggak tahu. Gak enak sih menghentikan. Gak enak. Ya, kamu sih, kamu nggak ada yang menghentikan kamu. Berapa lama kamu kemarin sama dia? Ya, Kamu emosi gara-gara dia suruh mukul kamu itu. Padahal nggak dipukul. Nah, sekarang kamu ngapain kemudian video? Inisiatif siapa video? sendiri sih. Bawa HP pada waktu itu. Tahu. Terus setelah itu hanya video doang, tapi nggak flash nggak gitu. Bilang sampai saya bisa itu jangan gitu. Pisahnya dia, kok tidak mau pisah gitu? Kenapa? Pisahnya dia, memisahkannya akhirnya dia. Saya nggak tahu, saya pulang. Setelah video pulang, Iya. video sama siapa akhirnya waktu itu? Sama ini Disimpan sama siapa? Itu HP-nya siapa? aku saya. Terus kok bisa video itu jadi menyebar kemana-mana? Saya nggak tahu. Saya cuma Kalau kamu nggak tahu salahnya aku. saya cuma ngirim ke ini Siapa? ke Aji. Kowe, ya kamu ngirim kemana? Hah? Aku nggak tahu yang ada yang menjual HP enggak kira-kira? Enggak ada. Ada yang melihat HP kau enggak?
Ya saya juga menyalahkan viral ya, itu cuma sunatullah saja. Ini untuk kebaikan kita semuanya sama-sama. Kalau dari sini kan nggak mungkin nanti yang mendikan oleh Allah. Paham ya? Saya nggak nyalahin sunatullah yang biarkan takdirnya Allah itu. Cuma ini jadi pelajaran besar buat kau juga, ya. Nah, versinya kamu, kepiye mas? Versinya kamu gimana? Ini versinya kayak gini loh. Nah, ini versinya kamu piye? Pakai mic. Mic-nya dimakan. Kemarin ini Bibi kan nyuruh aku itu ya, nyuruh aku kumpulin itu. Tapi sebenarnya itu aku sama teman Itu gitu. ya, sebenarnya aku sama teman-teman itu apa kan nggak terima gitu, Nggak terima Haji. ke Aji. Kenapa? Oh, jadi sebelumnya kan mukul dia juga. Nah, kan mau mukul saya. Apa sih? Apa? Kan saya dia ngomong sama aku susu gitu ngechat di WA gitu. Terus saya bilang apa ya? Bilang apa? Tidak kayak terus kayak gitu nggak terima. Terus kan saya ngomong Awal mulanya pada sama mengasuh piye? Apa sebabnya? nggak tahu. Apa? Kenapa? Kenapa? Ini asal tiba-tiba mau ngasuhnya apa? Masalah apa? Cewek. Mana cewek? Cewek. Alamak. Jadi juga ini kasusnya sama dengan yang lain dan cewek ini. Ya masih mungkin itu gimana? Jangan gitu. Iya, gitu. Ini yang sama namanya itu juga sama cewek, ini juga Iya, sama cewek. Hah? sama. Kamu suka sama cewek yang sama? Itu mas. Kan saya ngechat itu yang sama itu ya. Kamu terus bilang saya kamu udah pacaran dulu sama Haji, katanya belum. Terus habis itu ya udah. Terus kan dia mengasuh itu. Iya, terus saya diparani, dipukulin. Dipukul apa nih gue? Terus saya langsung lari pulang. Nah itulah menyebabkan sampai ini bayar cah ini kamu lagi. Sebenarnya itu nggak dibayar, itu cuma yang bayar itu cuma alasan teman saya biar nggak tambah dipukulin. Temenmu siapa nih? Apa yang mau? Maun, Rizky Maun, Oh mau. kelas 7E sama. Jadi sebenarnya ini masalah cewek ya, masalah cewek sehingga kayak akhirnya kayak gini ya jadinya ya. Kamu dipukul berapa kali sama ini? Nggak tahu Pak. Hah? Banyak. Banyak. Kapan dipukulinnya? Pak, menurut saya ini setelah kamu masuk ke Alkamat apa kamu sebelum masuk Alkamat sebelum percaya ini? Kamu kan baru masuk di Alkamat 3 bulan kan? 3 bulan banyak nyanyi bang. Terus saya nggak tahu tanggal berapa saya dipukulin. Puasa Mas lagi. Bulan puasa. Padahal sekarang kan bisa makan ya. Sekarang di dalam. Jam berapa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Siang, pagi, Malam. malam. Tempatnya Di malam di sebelah. Kau menyampaikan ke bapakmu nggak? Pertama enggak, terus saudara saya bilang ke papa saya, terus disamperin ke rumahnya Aji. Betul Pak. Terus dia minta maaf. Tahu gitu, tahu tak penjarain ini. Tahu-tahunya saya semalam kan, jam 3 malam. Kalau gua ini kamu tak seret penjara. Nggak tahu itu. Oke, selesai ini ya. Kamu jangan minta maaf semuanya. Tapi artinya sebenarnya minta maaf selesai, hukum bisa terus berjalan loh. Secara perdata pidana bisa terus berjalan.
Kamu juga harus minta maaf tuh. Kau buat klarifikasi video kalau kamu itu minta maaf ke publik, terutama ke Al-Kamal, SMP Negeri Buaya. Saya nggak mau terima ya. Kalau kamu nggak minta maaf video, kamu tak hancurkan hidup kau sama saya. Dan kamu tak ambil sama saya itu. Saya nggak main-main dengan kamu. Paham kau? Jangan main-main kamu punya pesantren itu. Ini kayak hancur-hancuran jarak di sebuah hancurkan. Gak terima saya mas. Tak jegal sampai ke akhirat nanti. Mengajar sampai. Oh masalah cewek kan gitu menghancurkan kalau baik SMP sama pondok bisa melu-melu. Kamu boleh minta maaf dalam video. Sayangnya sampai. Jangan ulang kembali. Paham? Ada yang sudah disampaikan oleh Pak Hamdun ya. Waktu Ramadan kemarin ada yang namanya perang sarung. Ini saya awalnya ini buntut dari perang sarung juga. Awalnya itu dugaan. Tapi ternyata setelah klarifikasi di sini, ternyata ini adalah awalnya dari Asma. Dari Asma. Berangkat dari situ, setelah ada klarifikasi ini kami jadi lebih jelas nih, permasalahan jelas. Saya rasa kalau ini sudah jelas, mungkin bisa diselesaikan di sini aja Pak Hamdun. Selesaikan di sini saja, biar ini permasalahan tidak terlalu lama, ya. Segera ditutup saja supaya ini kami pun juga tidak menyisakan masalah ini lagi seperti itu. Jadi yang ini yang namanya yang saya panggil anak pola bobok prada. Gara-gara anak kita ini orang tua jadi seperti ini. Tapi tidak lepas dari sekalian, baik dari pihak kecamatan, polsek maupun dari pihak sekolah, kedua sekolah maupun dari desa. Awal tuntutan saya ini bisa kumpul di sini tadi malam itu pukul 21.45 atau saya ada itu di-share video yang mungkin bapak-bapak ibu sudah lihat semua di lembaga desa Lemah Dulu. Saya kaget, ini kok gimana? Saya tanya di mana? Di Lemah Dulu Pak, di Karangkepung. Waduh, ini kalau video ini udah sempat di medsos, berarti kan terjadi keviralan. Maka langkah saya telepon Pak Kades sama dulu. Pak Kades, ini warga jenengan bukan? Oh enggak Pak. Oke, kalau memang iya, saya tak merapat ke balai desa sama dulu. Setelah itu Pak Kepala Desa bilang di rumah saya aja Pak. Oke, saya tak ke rumah. Itu kira-kira pukul jam 10:30 ya Pak Kepala. Setelah itu saya ke situ dan ini anaknya ini dari situ, sama orang tuanya dari situ. Ini bisa terjadi video ini viral, itu kejadiannya kapan? Saya bilang ke sekolah, ini sudah lama Pak, katanya puasa 1 minggu atau 2 minggu katanya. Dia aja menjelaskan masih nggak tahu kejadiannya pastinya. Setelah itu sudah
terjadi mediasi belum terhadap yang dipukul ini? Belum terjadi, Pak. Pertama sudah bilangnya, ternyata yang sudah yang orang Karanggaya, yang ini Duku Karanggaya. Waduh, berarti ini belum yang Tambak Sari. Ini kalau sampai orang tuanya tahu malah jadi besar. Maka itu kita harus bertindak cepat biar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Akhirnya saya telepon polsek. Telepon polsek, Pak Kurnia diangkat, Pak Teguh diangkat, terus Pak Widi diangkat, terus langsung suruh merapat ke rumah Pak Kades Rumah Dulu. Ini harus sudah diselesaikan malam ini, Pak Kades, dengan koordinasi sama Pak Kades Tambak Sari, karena korbannya di Tambak Sari orangnya. Terus ditelepon sama Pak Lurah, terus diangkat ya Pak Lurah ya. Terus dicari sama Pak Lurah, ketemu. Akhirnya kita kumpul di Balai Desa Tambak Sari. Di situ dari kecamatan ada Pak Sriono, dari Polsek ada Pak Widi, dari Desa Madur Pak Kades, sama dari Tambak Sari Pak Kades. Ada 2 pelaku dan juga kedua orang tuanya di situ semua. Kenapa kita ambil langkah seperti itu? Karena kan medsos cepat ya Pak. Kalau kita nggak meredam, takutnya akan meluas. Makanya kita harus segera mengambil keputusan. Kita dudukkan bersama kedua pelaku maupun korban dan juga orang tua, disaksikan sama perangkat desa maupun kecamatan. Intinya keputusannya tadi malam itu adalah pihak korban meminta biaya pengobatan. Setelah itu disetujui sama pihak pelaku, langsung disebutkan nominal aja. Soalnya biar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. Terjadi ngomong ibunya itu 4 juta. Setelah itu dari pihak pelaku sudah dikenakan aja 5 juta. Gitu. Dan terjadi kesepakatan di situ sudah ada tangan bermaterai, saksi-saksi sudah tanda tangan dan juga kedua-dua pihak orang tuanya pelaku korban sudah tanda tangan semua. Selanjutnya untuk karena wacana suara yang tadi Pak Kepala Sekolah Isu Pak. itu Benar atau tidak? Mudah-mudahan tidak benar. itu bukan isu lagi. Tadi malam itu anak ini udah dicari nih. Oh, enggak. Ini udah dicari adiknya. Ditelepon suruh merapat kemana? Nah, oleh anak-anak SMP, gue ya kan. Nah, kalau gak kita kumpul tadi malam mungkin korbannya dari 2.000. Karena dia udah mau merapat ini. Itu Pak. Karena dari seperti itu, maka saya beri putusan sama kecamatan sama Pak dari Polsek tadi, kita besok pagi pihak MTS maupun SMP negeri harus terjadi
pertemuan ini. Biar di video, biar diviralkan lagi bahwa telah terjadi klarifikasi. Yang tadi malam juga sudah di video dan juga sudah difoto. Saya minta ke yang foto, yang video suruh diviralkan bahwa telah terjadi kesepakatan. Itu kan dari pihak keluarga dan desa. Nah sekarang dari pihak sekolahan, karena ini melibatkan dua institusi sekolah, kebetulan beda kecamatan lagi, walaupun dekat tapi beda kecamatan. Makanya saya juga minta tolong ke Babinsa dari Buaya. Kalau saya ke Babinsa Kuarasan Pak, agar ikut ke sini biar selesai. Saya berpikirnya ini kalau nggak segera diselesaikan, apa yang dikatakan tadi sama Pak Kepala Yayasan sama Pak ini Kepala Sekolah SMP, terjadi taburan antara MTS Tambakari dengan SMP Negeri 2 SMP Negeri 1 Buaya. Kan lebih viral lagi nanti. Apa? Langit itu berbahaya lagi. Makanya kita ambil keputusan malam ini, pagi ini, biar tidak terjadi gesekan selanjutnya. Tadinya saya berpikir harusnya nanti anak dari MTS anak kesini, yang ini dikumpul sini, kita apel biar tidak terjadi permasalahan di berikutnya ini. Tapi setelah saya pikir nanti malah dari runtuh, nanti jadi malah berpikirnya lain lagi. Maka dari itu kita kumpul di sini, kita samakan persepsi, dan ini sebenarnya permasalahan pribadi. Karena ini viral, kami juga menjalankan perintah melakukan klarifikasi untuk mencari dari nol sampai terjadinya kesepakatan. Kejadiannya dari awal, tanggal berapa, jam berapa, biar nanti runtut. Kalau nanti video kan tidak bisa dihapus Pak. Kalau video tahu-tahu nanti kebeli Pak Kapolres, kita ditanya, kita sudah punya jawabannya, ya. Tidak hanya sudah selesai dan SKB-nya ini tidak. Runtutannya dari awal seperti apa, dari pihak Reskrim nanti akan melakukan klarifikasi oleh kedua belah pihak. Nanti dari pihak desa, ini Pak Kades ya, nanti bisa dibantu untuk dihadirkan, didampingi polsek. Nyusewu Pak Anies Reskrim dari ini ya. Nanti setelah hari ini dari pihak Lemadul, ya, sama pihak Antasari nanti ke polsek untuk kita cari klarifikasi biar semua jelas kejadiannya seperti apa dan bagaimana untuk runtutannya. Walaupun Yusefu ini sudah selesai, sudah dibuatkan SKB, kemudian nanti kita buatkan video Yusefu Pak Azam. Nanti video jangan dari kami, dari orang nanti dari yang bersangkutan. Kami hanya sebagai saksi. Nah, nanti buat video kemudian di-share di semua grup desa maupun grup siswa. Oke, kejadian ini kita harapkan bersama yang terakhir ya, tidak ada lagi. Yang berikutnya minta tolong kepada pihak orang tua, pihak desa, bila mana ada video-video viral, tolong segera koordinasi kepada kami dari Kamtimas atau Babinsa. Ini kejadian bulan puasa, baru viral tadi malam. Kita ambil langkah secepat mungkin biar tidak dicuat, ya. Jadi kalau kami klarifikasi dulu kelamaan, makanya SKB dulu, baru nanti kita lakukan klarifikasi. Jadi ke depan bila mana siapapun yang mempunyai video viral yang terjadi di wilayah kita, tolong disampaikan ke pihak Babin Kamtimas atau pihak Babinsa, karena kita yang setiap saat
setiap hari berkomunikasi dengan pihak desa. Oke. Sebetulnya terima kasih. Cuman sudah terjadi dan harapannya kita tidak akan terulang. Tidak hanya terjadi pada teman-teman anak dari kita ini, juga pada yang lain kan gitu Pak. Itu satu hal. Kemudian terkait dengan bahwa adik-adik kita ini kan masih proses belajar, masih masa pertumbuhan, di mana saya yakin jiwanya masih lagu, stabil seperti kita. Jadi harapan kami dari pihak keluarga pertama bisa membimbing sehingga tidak terjadi, kemudian dari pihak desa juga bisa mengawasi situasi atau gerak-geriknya. Kemudian juga di pihak sekolahan tadi sampaikan dari agama sudah otomatis saya karena sudah melewati batas lah banyak dari SMP bagaimana. Nah itu semua memang tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Nah, kemudian dari pihak keamanan baik proses maupun dari sekolah, harapan kami juga ikut memberikan dampingan Pak. Contoh misalnya karena ini dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali suruh apel di polsek atau di Kerangi. Tujuannya biar ya bahasanya makin jerah lah, agak jerah sehingga teman-teman lain yang melakukan itu akan mengurangi hal-hal yang dibutuhkan seperti itu. Ya walaupun bagaimana bahwa ini adalah penerus kita, harus kita selamatkan Pak, harus kita selamatkan jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih parah. Karena bagaimana mungkin terus dibangkit kita ini harapan. Oke, mungkin itu sementara dia tambah mohon maaf atas segala kekurangan suara bahasa. Alhamdulillah syukurillah la haula wala quwata illa billah. Kami kula hormati para rawuh dari instansi polisian dan Korami, Bapak Kepala Sekolah SMP di Buayan dan Bapak Kepala Sekolah Al-Kamal Rahman, Pak Kades Pak Sari, Pak Sekcam, lan sedaya mawon nyuwun pangapunten kangge sebab asmus sekalipun. Langsung aja keterkaitan dan permasalahan yang ada dan yang terjadi di TKP khususnya di Desa Lamaduwur. Kula atas nami pribadi ugi keluarga pelaku ugi pemerintah Desa Lamaduwur ingkang sepindah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun khususipun keterkaitan dengan warga kula ingkang sampun membuat geram, membuat malu khususnya pemerintah Desa Lamaduwur. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa perilaku anak-anak kita dan khususnya warga saya Mas Aji yang sudah membuat malu, satu bikin malu keluarga, bikin malu pemerintah desa, dan membuat malu sekolah Al-Kamal. Saya selaku pemerintah desa nyuwun pangapunten, semua ini adalah pembelajaran bagi kita semua untuk bisa mengawasi, mengawat-awati anak kita semua, karena peran kita sebagai orang tua adalah mendidik dan menjaga agar supaya anak-anak kita bisa memberikan, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu semua pembelajaran ini kita ambil hikmah dan manfaatnya. Jadi saya selaku pemerintah desa dengan adanya warga saya yang sudah membuat gaduh akan lebih hati-hati mengamati khususnya anak-anak yang masih emosionalnya belum stabil, karena semua itu adalah tanggung jawab saya untuk memberikan dan pencerahan khususnya bagi warga saya. Mungkin dari saya ada lebih dan kurangnya, ada tutur kata ingkang boten pas kula nyuwun agunging pangapunten.
Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah Silah juga WA dari malam dari SMP Negeri Pak Andi juga WA untuk menanyakan terkait kasus tersebut. Ternyata dari Pak Andi sudah membalas, ternyata sudah dikumpulkan. Dari situ pun saya merasa tidak terima lagi, disitu seolah selesai dengan uang. Makanya saya pagi ini izin ke Pak Andi, saya hadir karena saya seolah tidak terima jika perkara tersebut hanya selesai dengan uang. Selesai dengan uang otomatis hanya efek kepada bapak, tapi efek kepada anak tidak ada kalau hanya uang. Tapi efek nanti pada kasus lanjut, kemudian tadi dari MTS sudah memutuskan untuk mengeluarkan dari Mas Haji, ya mungkin langkah terbaik ataupun suatu aturan sekolah untuk itu. Tapi itu pun efek lebih lanjut tadi sudah dari Pak Sekjam, dari Polsek juga akan mengklarifikasi. Bahasanya BAP lah, tadi BAP. Nanti pun di situ pasti jenengan nanti wajib apel itu pasti. Mungkin juga masih juga saya sarankan untuk Bang Abdul atau Bang STY karena masih yang video di situ kan seolah cuman ketawa-ketawa, merasa nggak berdosa, itu nggak melereng, juga perlu ada tindakan mungkin wajah adoban. Tanpa seperti itu saya pastikan akan mengulangi lagi. Kejadian perang sarung setelah itu Pak Nur ya, itu berikutnya tiap hari ada perang sarung, termasuk di desa Menusa sendiri, desa saya, beda lagi ke selatan di Lapangan Buayan, beda lagi ke Uring, itu selalu muter-muter. Karena efeknya apa? Cuman dibina toh. Setelah itu selesai. Bagi anak tersebut saya ini selesai, wah gampang, besok ulang lagi. Makanya mungkin melihat karakter anaknya juga, lihat tadi Mas Aji, kayak tatapan mata, kayak bicara kayak itu, kayak merasa berdosa. Ya Mas Aji, dari gaya Anda itu tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, nggak ada penyesalan. Tak apa hukuman kamu yang paling baik, ya mohon nanti dari ya Polsek. Menurut dosen nanti laporan ke Polres, entah nanti lanjut bagaimana. Emang nanti perlu pendampingan Bapak Ibu untuk karena Mbak Umur dari Bapak nanti hadir untuk mendampingi. Mungkin kalau berlanjut, kalau nanti klarifikasi mungkin baru orang tua orang tua mendampingi Bapak Ibu ataupun saudara terdekat dari itu. Mungkin itu Pak Baslah dan Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya selaku pemerintah Desa Lamadhuwur mewakili masyarakat saya telah mengklarifikasi keterkaitan dengan video yang sudah viral di tanggal 3 April dengan adanya penganiayaan atau pemukulan dengan pelaku nama Abdi Abdurrahman selaku warga saya, dengan korban nama Rizky Adi Purnama Karunia Putra selaku warga Tabaksari. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini klarifikasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara keluarga pelaku dan keluarga korban sudah menyepakati dengan kesepakatan perjanjian damai tidak akan menuntut satu sama lain antara sekolah SMP Negeri Buayan dan MTS Al-Kamal Nur Rahmah Kecamatan Warasan sudah berklarifikasi juga keterangan dengan siswa-siswanya agar supaya tidak terjadi benturan-benturan atau arogan-aroganisme yang tidak diinginkan oleh masing-masing dan kedua dua pihak. Maka dari itu saya sebagai pemerintah Desa Lamadhuwur untuk mewakili masyarakat saya
agar perdamaian ini dan kejadian ini tidak terulang lagi. Monggo dari pihak keluarga pelaku untuk bisa memohon maaf kepada pihak keluarga korban. Saya serahkan kepada pihak pelaku sebagai orang tuanya untuk saling memaafkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tuanya Mas Aji, saya dan sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas maafnya. Ya Pak, saya sebagai ibunya korban, saya juga maafin Bapak. Alhamdulillah, permintaan maaf-maafan khususnya pada warga Madun dan warga Tambak Sari sudah deal dan sudah afdol. Maka dari itu saya mohon kepada pihak SMP Negeri Buayan dan MTS Al Kamal Nurrohmah untuk saling berjabat tangan. Oh ya, mungkin dari siswanya untuk saling bermaafkan. Kemudian acara selanjutnya dari pihak MTS Al Kamal Nurrohmah dan SMP Negeri Buayan untuk saling berjabat tangan. Monggo. Mic-nya Pak. Mohon maaf atas kejadian ini menjadi viral karena ulah dari anak-anak kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga kejadian ini sudah tutup sampai di sini saja, diakhiri di sini. Tidak ada dan tidak ada harapan kami tidak ada tindakan di luar hukum setelah ini. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Isa tadi, ada apa namanya? Ada rencana ya, ada rencana untuk mengadakan balasan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itu namanya tindakan di luar hukum. Kami mohon maaf supaya ini tidak terjadi. Sekali mohon maaf, dan ini saya selaku kepala madrasah ini agar kejadian ini sudah ditutup sampai di sini saja. Karena antara keluarga korban dan juga keluarga yang pelaku ini sudah mengadakan islah ya, sudah berdamai antara kita sekolah ini juga tetap damai ya Pak, tidak ada masalah apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kami mewakili SMP 1 Buayan yang intinya bahwa peristiwa ini memang peristiwa yang di luar dugaan, sehingga kami pun mohon maaf karena peristiwa ini terjadi sudah agak berlalu, namun baru tahu. Kami juga mohon maaf. Kalau dari panjenengan dari Al Kamal ya katakan saja menghendaki tidak terjadi lagi, kami pun setuju jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Dan ini kami sudah mengikuti orang tua, dari pihak orang tua bahwa ini sudah selesai dengan
damai. Penyelesaian ini memang kami harapkan yang damai, karena anak kami juga biar cepat konsentrasi belajar. Yang itu kelas 9 kami lakukan ujian kasihan kalau terbebani itu. Namun secara hukum ada kelanjutannya hari ini monggo Pak. Yang jelas kami harapkan tidak akan terjadi yang akan datang. Selanjutnya kalau ada isu terkait dengan alumni begitu, kami sudah berupaya mencegah, melerai, koordinasi dengan Bapak Ibu semuanya dan seluruh siswa. Insya Allah tidak akan terjadi Pak. Mudah-mudahan soalnya angin, suara angin yang tidak ada benarnya. Kami juga terima kasih, mohon maaf atas kejadian ini kaitannya dengan para pejabat terkait kecamatan, Korame kecamatan, kemudian Kapolsek, Polsek ini menjadi ikut di dalamnya. Kami terima kasih dan mohon maaf Pak terkait dengan ini, karena mau tidak mau ini sudah viral dan kami juga sudah ditanya oleh pihak dinas prosesnya bagaimana, sudah kami jawab dalam proses dan penyelesaian saran kami. Kata Pak, terima kasih, saya sudah maaf.